Hai, selamat datang di YouTube channel aku. Kali ini aku mau sharing kisah tentang nabi-nabi. Nah, dalam satu video ini aku kemas 5 cerita nabi, yaitu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, dan Saleh. Selamat menyimak cerita aku. Kisah Nabi Adam alaihi salam. Jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, alam semesta telah diciptakan dengan sempurna. Bumi, bulan, bintang beredar sesuai ketentuannya. Allah juga telah menciptakan iblis dari api dan malaikat dari cahaya. Allah Ta'ala berkehendak ada seorang khalifah di muka bumi. Diciptakanlah Nabi Adam alaihi salam dari segumpal tanah liat, kering, dan lumpur hitam. Allah pun mengajarkannya nama-nama benda. Atas kelebihannya tersebut, Allah perintahkan malaikat dan iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Malaikat pun bersujud, namun iblis menolak. Ia merasa lebih baik dari Nabi Adam. Ia bersikap sombong karena diciptakan dari api, sedangkan manusia tercipta dari tanah. Akibatnya Allah mengusir iblis dari surga. Iblis pun marah dan berjanji akan terus mengganggu manusia untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjadi temannya. Nabi Adam hidup di surga yang indah, apapun yang diinginkannya pasti dikabulkan. Lalu Allah Ta'ala menciptakan Hawa sebagai teman hidup Nabi Adam alaihi salam dari tulang rusuknya. Nabi Adam dan Hawa tinggal bahagia di surga. Iblis yang diusir dari surga tidak senang melihat kebahagiaan Nabi Adam di surga. Ia menganggap penyebab diusirnya dari surga adalah karena Nabi Adam. Padahal penyebabnya adalah karena kesombongan iblis. Di surga ada satu pohon larangan untuk didekati oleh Nabi Adam dan Hawa. Iblis mengetahuinya, lalu memujuk Adam dan Hawa untuk melanggar perintah Allah tersebut. Semula Nabi Adam alaihissalam dan Hawa tidak terbujuk, namun iblis tidak menyerah. Ia menggoda dari segala arah, hingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga. Nabi Adam dan Hawa meminta maaf, tapi perbuatan baik dan buruk ada balasannya. Hingga akhirnya Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga dan tinggal di bumi sebagai khalifah. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Suatu hari di daerah Babilonia, Irak, lahirlah seorang anak dari pasangan suami istri Yarid. Anak itu bernama Khanuh. Dia adalah keturunan Yarid bin Mahlail, bin Kainan, bin Anusi, bin Syid, bin Adam alaihi salam. Khanuh memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Ia gemar mencari ilmu. Karena kegigihannya mencari ilmu itu, ia dijuluki Idris. Nabi Idris alaihissalam memiliki sifat yang terpuji. Beliau merupakan penemu berbagai ilmu. Beliau juga sangat bersabar dalam berdakwah terhadap kaum Bani Qabil, pengikut Qabil. Nabi Idris alaihissalam adalah ahli astronomi pertama umat manusia. Nabi Idris alaihissalam mengenalkan rasi bintang kepada para pengembara untuk mengenal arah dengan baik, termasuk para pelaut, membutuhkan bintang sebagai petunjuk arah agar mereka tidak tersesat di lautan luas. Kemuliaan Nabi Idris alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nabi Idris hanya disebutkan 2 kali dalam Al-Quran, sehingga tidak banyak kisah mengenai beliau. Namun Allah Azza wa Jalla telah meninggikan derajat beliau dalam 1 ayat. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Tahukah kamu Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama? Nuh adalah putra Lamik bin Mutawasilah bin Idris yang dilahirkan 116 tahun setelah Nabi Adam alaihi salam wafat. Nabi Nuh adalah hamba Allah yang paling bersyukur dan bersabar. Sebelum kehadiran Nabi Nuh alaihi salam dan kaumnya, hidup 5 orang lelaki soleh bernama Was, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. 5 orang tersebut dihormati karena keadilan dan kesalehannya. Namun kaum tersebut berlebihan mengagungkannya, sehingga mereka berbuat syirik dengan menyembah patung yang dibuat menyerupai orang saleh tersebut. Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahkan tauhid, bahwa tiada sembahan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Namun kaum Bani Rasyid menolak dan mengejek dakwah Nabi Nuh alaihissalam dan dengan sombongnya menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, namun kaum Bani Rasyid belum mau bertobat juga hingga Nabi Nuh bersedih hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pada Quran surat Hud ayat 36. Setelah turun wahyu tersebut, pupus harapan Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa untuk diberi azab kepada kaumnya yang sombong. Lalu turunlah perintah pada Quran Surat Hud ayat 37. Dan Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Saat kapal siap, Allah Ta'ala menurunkan wahyu berupa perintah bagi Nabi Nuh untuk membawa keluarganya dan kaumnya yang beriman, serta membawa hewan dan tumbuhan secara berpasangan, jantan dan betina. Allah membukakan pintu-pintu langit sehingga turunlah hujan yang sangat deras. Belum pernah ada hujan seperti itu di muka bumi sebelum dan sesudahnya. Tanaman, pepohonan, hingga gunung tenggelam di dalamnya. Abang lagi apa, Nak? Memerah susu sapi ya? Gak bisa gambar, gak sempat ngeprint sapinya kayak gini. Ayo diperah. Kayak tadi, kayak kakak tadi, tangan dua. Gimana merahnya? Ya, iya. Itu lagi perah, tarik ke bawah. Nah, kodein ember ya. Nah, nanti susunya direbus, kita minum. Wow. Abang lagi apa, Nak? Hah? Abang lagi apa itu? Memerah susu sapi ya? Oh gitu, kayak kakak tadi ya, Nak? Kayak gitu ya, Nak? Wow. Abang lagi apa, Nak? Hah? Abang lagi apa itu? Memerah susu sapi ya? Oh gitu, kayak kakak tadi ya, Nak? Gimana teman-teman ceritanya? Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-share kalau ngerasa video ini bermanfaat. Subscribe channel ini biar aku makin semangat up video berikutnya. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru kami. Nyalakan bel notifikasinya ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.